Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Sharing Caring Text. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 26 atau yang biasa disebut dengan PPh pasal 26. Kira-kira ada yang tahu nggak sih PPh pasal 26 itu apa? Bingung ya? Ada yang pernah dengar nggak sih tentang PPh pasal 26? Kalau belum, sini aku jelasin. PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Untuk kriteria wajib pajaknya sendiri, yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau dalam 12 bulan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak bersumber dari menjalankan usaha melainkan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, subjek pajak pemotongan PPh pasal 26 sendiri wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Tarif pengenaan PPh pasal 26 sendiri telah sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa disebut dengan P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26. Selanjutnya masuk ke materi dasar pengenaan pajak. Ada beberapa ketentuan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak luar negeri sesuai dengan jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong PPh pasal 26. Contohnya, pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang berkewarganegaraan Amerika sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah sebesar 20% dikali 85 juta, yaitu sebesar 17 juta. Contoh kasus yang kedua, PT Jarum memberikan hadiah perlombaan kepada Le Taiwei, warga Cina, sebagai juara tunggal putra bulu tangkis sebesar 150 juta. PPh pasal 26 yang dipotong sebesar 20% dikali 150 juta, yaitu 30 juta. Ketentuan dasar pengenaan pajak yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan neto adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang kedua, penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Contoh kasusnya, PT Abadi Jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar jumlah premi asuransi selama tahun 2021 sebesar 130 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% dikali 50% dikali 130 juta, yaitu sebesar 13 juta. Contoh kasus yang kedua yaitu PT Rembulan mengasurasikan gedungnya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Cempaka Baru dengan membayar premi asuransi sebesar 250 juta. Untuk mengurangi risiko Cempaka Baru mengasuransikan sebagian polis asuransinya kepada perusahaan luar negeri dengan premi sebesar 125 juta. Berapa PPh pasal 26 terutangnya? Yaitu 20% dikali 10% dikali 125 juta sama dengan sebesar 2.500.000. Ketentuan dasar pengenaan pajak yang ketiga yaitu 20% dari penghasilan setelah pajak
atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan yang diterapkan pada badan usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Contoh kasusnya, penghasilan kena pajak BUT di Indonesia sebesar 15 miliar 500 juta. Nah, pajak penghasilannya sendiri 22% dikali 15 miliar 500 juta. Sehingga didapatkan sebesar 3 miliar 140 juta. Nah, penghasilan kena pajak setelah pajaknya yaitu sebesar 12 miliar 90 juta. Sehingga PPh pasal 26 terutangnya sebesar 20% dikali 12 miliar 90 juta yaitu sebesar 2 miliar 418 juta. Materi yang selanjutnya mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, PPh pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan, contohnya dividen, dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbal jasa teknik, atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong. Yang keempat, pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau yang biasa disebut dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kelima, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotong lembar kedua, dan daftar bukti pemotong disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikian pembahasan pajak penghasilan pasal 26 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.